Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di channel Mukhlisin TV. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah dan panjang sehingga kita terus mendengarkan kajian-kajian keagamaan di hari-hari berikutnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa manusia ini dari minaz zulumati ilan nur, dari alam yang penuh dengan kejahiliaan sehingga alam yang penuh dengan keislaman pada saat sekarang ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa Mukhlisin TV dimanapun berada. Pada kali ini kami akan menyampaikan kajian-kajian kita berkenaan dengan hijrah yang banyak ayat tertuang dalam Al-Quran. Kita akan mengakhiri bulan Zulhijjah dan insya Allah akan memasuki bulan tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah 1 Muharram insyaallah beberapa hari lagi. Maka memaknai peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW yang banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang hijrahnya Rasulullah SAW, sehingga tertulislah tahun baru Hijriah yang kita kenal sekarang ini. Maka hadirin sekalian rahmati Allah, mungkin banyak masih di antara kita, baik orang tua maupun anak-anak kita, yang tidak hafal sama sekali tahun baru Hijriah, Muharram, Safar, sampai dengan Zulqa'dah, sampai dengan Zulhijjahnya. Maka perlu kita sebagai orang tua mendidik anak dengan baik sehingga tahun Hijriah kita hafal. Jadi tidak hanya tahun Masehi saja yang kita pahami, tapi juga tahun Hijriah kita hafal apa makna di dalamnya. Maka kali ini kami akan sampaikan juga memaknai hijrah kita, memaknai hijriah kita menuju hijrahnya Rasulullah SAW. Salah satu dalam ayat Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awan nasara ulaika ba'dahum awliya'u ba'd. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmati Allah, kita ambil salah satu ayat yang menjelaskan tentang makna-makna hijrah. Maka sesungguhnya peristiwa hijrah itu pada masa Rasulullah SAW sungguh sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang luar biasa bahwa Rasulullah untuk mempertahankan akidah, untuk membesarkan Islam, agama yang sudah kita nikmati pada saat sekarang ini, tidak hanya berkorban harta, tapi juga bertaruh nyawa. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW ketika berpindah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah SAW pada saat itu dalam sebuah sejarah, Rasulullah sempat dikepung oleh orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW, kemudian bersembunyi di rumah dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian ketika sudah rumah dikepung, maka Rasulullah SAW keluar dari pintu dan membacakan ayat pada saat itu surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah membacakan ayat itu, maka kata Allah, kami jadikan di belakang mereka pembatas. Inilah mukjizat yang ada pada Rasulullah SAW sehingga mereka tidak bisa melihat. Bahkan pada saat itu musuh-musuh Rasulullah, orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa terus berjalan menuju Madinah. Inilah perjuangan berat Rasulullah SAW pada saat itu ketika bersama dengan Abu Bakar Siddiq.
Maka hadirin yang rahmati Allah, hadirin yang rahmati Allah, memaknai ini, maka sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang sanggup berhijrah. Sesuai dengan ayat Al-Quran, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Inilah yang kita pahami bahwa hijrah dalam segi i'tiqadiyah, hijrah dalam arti keyakinan mereka bahwa sesungguhnya ketika berhijrah ke Madinah hanya orang-orang yang sungguh-sungguh lah, hanya orang-orang yang mempertahankan tauhid lah, hanya orang-orang yang kokoh imannya lah, maka mereka ingin berhijrah dari paham-paham kafir Quraisy pada saat itu yang akidahnya sangat rusak, menyembah berhala, kembali kepada akidah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang kita pahami dengan hijrah dalam bentuk keimanan kita atau i'tiqadiyah dalam bentuk keyakinan kita. Maka Al-Quran, innallazina amanu, orang-orang yang hijrah itu sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman, yang semakin hari semakin kokoh. Apapun keadaan, apapun ujian berat dalam hidupnya seperti Rasulullah dan para sahabat, maka mereka tetap berhijrah. Mereka ingin mencari yang terbaik, bahwa ingin membangun Islam, ingin mengokohkan keimanannya. Innallazina amanu. Maka orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hasiban nasa ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira kamu bahwa dirimu sudah beriman sebelum Allah uji dalam hidupmu. Inilah ujian-ujian yang diterpa oleh Rasulullah SAW juga para sahabat pada saat itu, sehingga terujilah keimanan mereka dan meningkatlah kualitas keimanan mereka. Hasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka dalam ayat ini surah Al-Anfal ayat 72 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang ingin berhijrah itu adalah orang-orang yang beriman. Wahajaru, berhijrah. Maka berhijrah ini adalah atar meninggalkan dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Maka tadi saya sampaikan kepada kita semua, hijrah dalam arti berpindahnya, atar artinya meninggalkan dari tempat, yaitu pada saat itu adalah Mekah yang tidak bisa menerima Islam, sampai kepada Madinah yang disambut oleh orang-orang Islam yang pada saat itu sudah semakin baik keimanannya. Maka berpindah dari tempat ke tempat. Inilah perjuangan Rasulullah SAW yang cukup luar biasa, penuh dengan tantangan, bahkan hampir dibunuh oleh orang-orang kafir pada saat itu. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, Rasulullah selamat sampai menuju Madinah. Hijrah juga saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya hijrah, bahwa atar meninggalkan dari keyakinan yang sangat rusak, bahwa pada saat itu Rasulullah SAW ketika menyiarkan Islam tidak bisa terima, bahwa Islam itu dianggap mereka sesuatu yang aneh. Mereka sudah menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala Latta, Manat, dan Uzza, bahkan aturan yang sangat jahiliyah pada saat itu. Maka Rasulullah tidak bisa menerima itu, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak juga bisa diterima oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah mendarah daging dalam bentuk akidah mereka. Maka Rasulullah SAW berpindahlah mereka agar mempertahankan akidah keimanan mereka. Inilah sebuah prinsip yang sangat luar biasa, jamaah sekalian rahmati Allah. Prinsip Pak Rasulullah SAW dan juga para sahabat, biarlah nyawa berpisah dari badan, asalkan jangan iman hilang dari hati. Sebuah prinsip yang juga tidak hanya Rasulullah, tapi juga kita sebagai umat Islam pada saat sekarang ini. Banyak godaan, banyak cobaan dalam hidup. Ekonomi kita yang sekarang ini sedang susah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Covid yang tidak kunjung selesai. Maka jamaah sekalian, janganlah iman hilang dari hati kita. Ini sebuah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wajahadu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang beriman dan orang yang berhijrah itu memang harus sungguh-sungguh dalam Islamnya, tidak hanya setengah-setengah. Maka kita ini disuruh Islam kafah, Islam secara totalitas, Islam dari segi tauhidnya, Islam dari segi ibadahnya, Islam dari segi pengamalannya, Islam dari segi akhlaknya. Memang harus totalitas dalam beragama ini. Jangan hanya Islam identitas saja. Oh,
nenek moyangku Islam, aku Islam, itu yang dibanggakan. Ada orang yang berislam hanya identitas KTP saja Islam, ketika mau akad nikah maka nampak Islamnya, setelah akad nikah tidak ada lagi Islamnya, hilang semua. Al-Quran dan sajadah hanya jadi pajangan saja. Al-Quran dan sajadah hanya jadi syarat dari akad saja. Ini Islam yang tidak totalitas. Maka kita jemaah sekalian rahmati Allah, pemirsa Mukhlisin TV, jadilah Islam yang sesungguhnya, jadilah Islam yang totalitas. Jiwa kita, jasad kita ini, raga kita, bahwa kita tunjukkan bahwa seperti ini Islam. Bisa sehingga orang dapat membedakan, oh ini seorang muslim. Dari segi berpakaiannya mereka muslim, dari segi ucapannya mereka muslim, dari segi ibadahnya mereka muslim, sampai nama kita sekalipun tunjukkan identitas kita seorang muslim. Maka hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wajahadu, bersungguh-sungguh, kata Allah SWT, bi amwalihim wa anfusihim. Bersungguh-sungguh kita dalam berislam ini bi amwalihim, dengan hartamu dan dirimu. Ini sampaikan tadi bahwa kita sudah bersungguh-sungguh dalam diri kita Islam secara totalitas, dan jika ada, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam harta kita. Bahwa Rasulullah SAW tidak juga hanya berkorban nyawa, tapi juga Rasulullah berkorban hartanya. Ingat bahwa sebuah sejarah harta yang dagangan Siti Khadijah pada saat itu semuanya diperuntukkan untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam membesarkan Islam. Kita banyak mendengar para sahabat, ada Abdurrahman bin Auf, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, bahwa mereka memberikan harta mereka untuk Islam, untuk perjuangan Islam, sehingga Rasulullah SAW sukses dalam membangun sebuah peradaban hanya dalam kurun 10 tahun saja. Kalau kita hitung pada saat sekarang ini 2 periode saja, Rasulullah SAW bisa bukan hanya membangun agama, membesarkan Islam, tapi juga bisa membangun sebuah peradaban atau membentuk sebuah negara yang kita kenal dengan Konstitusi Madinah atau Sahibah Madinah. Maka hadirin rahmati Allah, inilah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 72. Lanjutan dari ayat tersebut adalah, dan orang-orang yang memberikan pertolongan pada saat itu adalah kaum Ansar yang penduduk Madinah pada kaum Muhajirin. Artinya Rasulullah SAW dan penduduk Mekah yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian disambut dengan baik oleh penduduk Ansar atau Madinah pada saat itu. Mereka satu sama lain saling tolong menolong. Nah, beginilah kita sebagai seorang muslim. Ya, ukhuwah itu terjaga adalah karena saling tolong menolong atau prinsip ta'awun kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka tolong menolong kita dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Inilah pesan khususnya untuk diri saya, juga untuk kita semua yang mendengarkan. Mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.